Mengapa sih etika menjadi sangat penting bagi penyelenggara pemilu, padahal kan sudah ada aturan dan regulasi yang mengikat? Menjaga integritas, menjaga kode etik menjadi kunci utama untuk menyelamatkan proses penyelenggaraan pemilu. Apa sih pesan kepada teman pemilih di luar sana dimanapun berada terhadap pemilu yang akan datang nantinya? Jadilah pemilih yang berdaulat, jadilah pemilih yang cerdas. Pilihan itulah yang tidak boleh diganggu-gugat, tidak bisa diintervensi oleh apapun dan siapapun. Assalamualaikum teman pemilih, jumpa lagi dalam podcast KPU Demak Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi bersama saya, Via. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas bagaimana etika penyelenggara pemilu ini dapat menjadi sebuah pilar demokrasi. Karena demokrasi yang kuat tidak hanya dibangun oleh partisipasi pemilih saja, tetapi juga etika dan integritas para penyelenggaranya. Nah, karena etika bukan sekedar aturan tertulis, melainkan fondasi moral dalam setiap keputusan dan tindakan. Bersama Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Demak, kita akan belajar nih bagaimana etika dan integritas dijaga dan ditegakkan dalam setiap tahapan pemilu sehingga demokrasi tetap berdiri kokoh di atas prinsip keadilan dan kepercayaan. Oke, saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Latif atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Pak Menco. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dalam podcast Persepsi. Ya, sama-sama. Oke, sebelum mulai pembahasan kali ini nih Pak, boleh dong Pak sedikit diperkenalkan bagaimana profil Pak Latif, lahirnya di mana, dan hobi Pak Latif nih apa nih gitu. Ya, terima kasih Mbak Via. Ya. Alhamdulillah bisa hadir di podcast Persepsi. Ya. Nama lengkap Abdul Latif. Terus saya di KPU Kabupaten Demak itu ini periode yang kedua ya. Di divisi, kalau yang awal saya di divisi teknis penyelenggaraan yang periode pertama. Ya. Terus yang periode kedua ini saya di divisi hukum dan pengawasan. Terus apa lagi? Lahirnya di mana nih Pak? Oh, Latif? saya asli orang Demak. Iya. Ya Demak, dan mungkin agak penasaran ya kalau banyak yang panggil Menco. Iya. Menco itu kebetulan nama duku. Oh. Nama duku saya di Duku Menco, desanya Berahan Wetan. Jadi orang-orang akrab manggil Pak Menco. Pak Dan Menco, kebetulan gitu. Teman-teman saya yang anak Menco, Iya. mulai dari sebelum saya, senior saya dan sampai adik-adik saya itu banyak juga yang dipanggil Menco. Itu awalnya karena di pesantren ya. Di pesantren banyak teman-teman saya juga yang dipanggil Menco, termasuk saya. Teman saya yang agak awet sampai hampir setengah baya ini masih dipanggil Menco. Hobi sampai mulai dulu sampai sekarang masih sama. Iya. Memasak. Oh, masak. Oh, iya. Oh, baik. Kalau begitu, sebagai pembuka dalam pembahasan kali ini, boleh dong Pak sedikit dijelaskan mengapa sih etika menjadi sangat penting bagi penyelenggara pemilu, padahal kan sudah ada aturan dan regulasi yang mengikat. Ya. Jadi ngomong kepemiluan KPU ya. KPU itu secara ini saya mau ngomong yang simpel-simpel aja. Yeah. Dalam setiap penyelenggaraan KPU itu anggaplah paling simpel adalah wasit. Nah, wasit bisa mendapatkan semua sorotan. Ada 3 unsur ya di proses pelaksanaannya, mulai dari pemilih, terus penyelenggara KPU, sama peserta. Ini garis besarnya aja. Kalau peserta berarti bisa partai politik, bisa calon bupati atau wakil bupati. Nah, pemilih ini masyarakat secara umum.
dan penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Nah, KPU ini di tengah-tengah. Misalkan contoh dari peserta saja, peserta itu pasti lebih dari satu. Nah, apalagi kalau pemilu legislatif ya, itu pesertanya bisa banyak. Nah, dari semua peserta ini pasti ada yang nantinya ada yang kalah, ada yang menang. Nah, biasanya yang menang dan yang kalah ini lebih banyak yang kalah. Karena lebih banyak yang kalah ini pasti punya potensi dia nantinya akan menggugat KPU, atau punya potensi dia itu tidak puas. Nah, tidak hanya peserta, masyarakat atau pemilih, ini dia juga punya potensi ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Nah, dimulai dari ketidakpuasan atau bahkan nanti menjadi ketidakpercayaan, inilah yang kemudian memposisikan KPU ini menjadi sangat repot ya. Kok anggap saja kalau mengutip kalimatnya mantan ketua KPU Mas Hasyim Asyari, jadi KPU itu ketika mau digugat itu memang yang mau gugat sudah diatur sama undang-undang. Jadi siapapun yang mau menggugat KPU sudah dijelaskan, caranya sudah ada dan memang dilindungi oleh undang-undang. Nah, maka kemudian yang harus dijaga penuh, dijaga betul-betul oleh penyelenggara ya terkait dengan integritas dan etika. Karena itu dua-duanya itu nantinya yang paling bisa menyelamatkan proses pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu. Kenapa? Karena begini, kenapa terjadi gugatan? Kenapa sehingga peserta tidak puas? Kenapa sehingga masyarakat juga tidak puas dengan hasil pelaksanaan pemilu? Karena mereka tidak percaya. Kalau mereka percaya maka tidak percaya terhadap hasil pemilu. Jadi munculnya ketidakpuasan dan kemudian muncul perasaan ingin mengajukan gugatan. Ya karena tidak puas karena apa? Karena dia tidak percaya dengan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, ketidakpercayaan itu munculnya dari mana? Ketidakpercayaan itu biasanya muncul ya karena pola atau mekanisme atau pembawaan diri oleh penyelenggara ini yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ya, tidak sesuai dengan kode etik, melanggar integritas atau tidak berintegritas. Ini yang kemudian mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu, apakah itu oleh peserta ataukah oleh masyarakat secara umum. Nah, itu Mbak, gambaran secara umumnya begitu. Jadi dua kunci itu menjaga integritas dan menjaga kode etik penyelenggaraan ini yang nantinya menjadi kunci utama untuk menyelamatkan proses penyelenggaraan pemilu sehingga hasilnya apapun hasilnya nanti bisa diterima oleh siapapun. Jangankan oleh yang masyarakat secara umum, oleh yang kalah pun nanti bisa diterima. Sehingga tidak, jadi memang betul-betul secara kontestasi, kalau secara tarung udah gentleman, hasilnya udah baik, jadi kalah ya wis, memang saya tidak bisa mengungguli pesaing saya, ya sudah bisa diterima. Tapi kalau penyelenggaranya KPU neutrality, tidak transparan, terus kemudian dalam komunikasi dengan peserta ini
agak tanda kutip berat sebelah misalkan, ini kan memunculkan kecurigaan terhadap integritas penyelenggara ataupun kode etik. Ya tentunya kan nggak pas ya. Harusnya bisa memberikan fasilitas yang seimbang tapi berat sebelah. Itu Mbak Via. Baik Pak, kalau di era media sosial sekarang ini nih Pak, dan tekanan opini publik yang kita tahu pasti akan ada terus nih Pak. Nah, tantangan etika apa yang paling sering dihadapi penyelenggara pemilu saat menjelang tahapan maupun pemilu? Wah, banyak Mbak. Iya. Yang pertama tentunya yang paling tidak bisa dihindari oleh persepsi masyarakat secara umum ya. Jadi misalkan contoh saya itu dari kecil ya karena lahir di Demak dan kebetulan sekarang di penyelenggaraan di Demak, maka biasanya, dan ini terjadi tidak hanya di saya ya, biasanya kontestan itu, peserta khususnya, kontestan itu orang akan berpersepsi, oh itu temennya Menco ya, oh itu ada garis kerabat dengan Menco ya, kan begitu. Nah ini yang kemudian, atau oh ini ternyata satu alma mater dulu kuliah atau dulu mondok atau apa. Nah dan ini bisa juga yang kadang kita itu tidak kita sadari, tapi menjadi pemicu sehingga orang atau masyarakat itu mempersepsikan, loh Menco kok tongkrongnya pernah atau bahkan pernah tongkrong dengan ini yang punya label peserta ya, atau punya label partai misalkan. Nah ini biasanya menjadi pemicu munculnya persepsi ketidakpercayaan terhadap penyelenggara. Jadi apalagi sekarang sudah mode digital semua ya. Misalkan tongkrong saya mungkin 5 atau 8 tahun yang lalu bisa di up sekarang atau di move sekarang akan baru kemarin tongkrongan begitu. Nah itu yang pertama terkait dengan kedekatan personal. Yang kedua, biasanya itu memang ada tindakan kita yang secara tidak disengaja ini oleh peserta atau oleh masyarakat dianggap berat sebelah. Misalkan begini, kebetulan ada nih mau penyelenggaraan itu kan ada utusan dari partai atau utusan dari calon. Nah kebetulan ketika dalam satu forum mungkin yang bersangkutan ini menyapanya so akrab, dan sering telepon atau bahkan ketika di acara-acara pun dia langsung misalkan butuh informasi, dia menghadap secara pribadi. Nah ini kadang-kala memunculkan di peserta yang lain atau utusan dari peserta yang lain ini, wah ini yang di rumati kok, atau yang diberikan fasilitas lebih terkait penyampaian informasi kok hanya orang itu misalkan. Nah ini kan padahal kita kan tidak boleh menolak ya. Artinya setiap dari peserta, karena kita memfasilitasi peserta, setiap peserta yang butuh informasi apapun, bahkan dulu jam berapapun harus dilayani. Nah kebetulan yang minta ya orang hanya dia terus kan begitu. Dia datang ke KPU, telepon, dan tidak ingat waktu. Apalagi ketika sudah mendekati proses penyelenggaraan tahapan itu Mbak Via. Jadi memunculkan spekulasi gitu ya Pak? Iya. Jadi memang gimana ya, mau menghindar itu susah. Nah mesti yang ditunggu ini oleh pemirsa. Nah kadang ada enggak yang kemudian coba ngiming-ngimingi duit? Ada. Saya pernah. Jadi ya oleh Mr. X dan Partai X lah. Saat itu memang proses tahapan baru mau pendaftaran partai. Nah, di situ kemudian ada, tidak hanya satu sih, hanya ada beberapa partai yang kemudian kalimatnya ya hanya
Mas, untuk biar apa lebih nyaman ketika lembur atau apa gitu. Nah kebetulan saat itu ada. Dan kebetulan juga ketika saya anggap wah kalau itu kemudian saya terima, nantinya ketika di belakang, nah tadi itu ketika penyelenggara ini menerima dalam bentuk begitu ya, dipastikan nanti karena masih prosesnya masih panjang, nanti itu saya ketika berhadapan dengan yang memberi, saya pasti dipastikan saya tidak bisa adil dengan peserta yang lain. Yang kedua, ketika saya melakukan sesuatu tidak seselera yang memberikan, pasti dia akan ngungkit. Kalau tidak hanya ngungkit ya, pasti dia akan memprotes. Nah, itu pertimbangan yang kita, bukan cuma saya dan teman-teman di penyelenggara, bahkan satu kantor sudah kita diskusikan kan dulu, sempat kata bagaimana kemudian trik-trik melakukan penolakan, trik-trik ini. Tapi itu kesepakatan kita bahwa itu nanti yang menjadi salah satu sumber kegagalan kita dalam kerja. Belum kerja aja belum tentu beres, apalagi ditambah ganjaran-ganjaran seperti itu. Itu Mbak Fia. Baik Pak. Berarti kalau ditelisik nih Pak, dalam praktiknya apa saja prinsip etika yang wajib nih dijaga oleh penyelenggara pemilu agar tetap netral dan bersikap profesional gitu? Nah, ya tetap apa itu di penyelenggara itu kan ada kode etik ya. Ya dilaksanakanlah kode etik itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan baik, dan tentunya yang paling penting bahwa yang kita laksanakan atau yang kita kerjakan ini selalu kita dasari bahwa kita melakukan ini berdasarkan bahwa ini ibadah kita. Artinya kalau sudah ngomong ibadah kita, bahwa kita sudah punya etika duluan sebelum gabung di KPU. Kita harus sudah beretika tanpa harus mempoles diri harus ketika di depan publik atau ketika berkomunikasi di penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya itu, kita memang sudah harus beretika duluan sebagai insan atau sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan ataupun sebagai makhluk sosial. Dengan begitu tentunya dengan teks etika atau kode etik sedetil apapun, sebanyak apapun, kita ya biasa-biasa aja. Dan pasti bahwa kita tetap melaksanakan kerja-kerja ini dengan baik, tentunya kan tadi dasarnya adalah bahwa ini ibadah saya yang harus saya laksanakan, dan ketika melaksanakan sesuatu dengan baik, tentunya nanti hasilnya juga akan baik, dan dipastikan tidak akan menyalahi peraturan perundang-undangan. Itu saja Mbak Fia. Baik Pak, kebetulan nih karena sekarang ini sedang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang identik dengan kejujuran dan pengendalian diri. Bagaimana nilai-nilai Ramadan seperti amanah dan integritas bisa memperkuat etika penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya? Apakah menjadi penyelenggara pemilu ini yang beretika juga bisa dimaknai sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi nyata untuk demokrasi? Ya itu tadi, sebetulnya tidak hanya di bulan Ramadan ya. Tadi kan saya bilang bahwa yang dasarnya memang kita harus bekerja. Ketika kita bekerja, ya kerja itu adalah ibadah kita. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Diperkuat gitu ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Umumnya di bulan-bulan yang lain kita bersabar ya, levelnya hanya level segitu ya. Kalau di bulan Ramadan level kita harus mengasah kesabaran kita akan lebih tinggi. Bayangkan kita menghadapi di penyelenggaraan itu, kita menghadapi berbagai macam kepentingan, berbagai macam emosi. Tentunya karena kita punya tagline KPU melayani ya, dengan logika apapun kita harus melayani. Kadang kita menghadapi dengan karakter yang begitu
macam-macam. Nah, kita harus dipaksa memang harus tetap tersenyumnya, harus tetap melayani dengan baik, gak oleh gerundel. Pengalaman banyak. Jadi kita sebetulnya sudah memfasilitasi, karena hanya gara-gara kekurang informasi yang mereka tangkap kurang bisa dimengerti saja, kemudian memunculkan pemahaman yang kurang baik. Nah, itu mereka sudah protesnya minta ampun. Itulah artinya. Nah, kebetulan karena kesabaran kita di bulan Ramadan ini harus dinaikkan, maka hampir bisa dipastikan kalau kita bisa menyelesaikan ujian kesabaran, khususnya kalau lapar sudah biasalah, kita itu orang pesantren. Nah, kalau soal nahan lapar, nahan rokok, nahan tidak minum itu sudah biasa. Tapi yang memang susah nahan secara psikologis, emosionalnya, terus itu khususnya kalau itu bisa lolos atau lulus di bulan ini, minimal tidak marah sama anak ketika agak nakal sedikit lah, itu sudah luar biasa. Apalagi bisa tidak tersulut emosi ketika di jalan raya berhadapan dengan orang yang kurang benar, apalagi dengan kerjaan, melihat pimpinan atau melihat teman yang kerjaannya kurang benar atau bahkan menggoda ya, atau nah itu insya Allah nanti akan menambah secara pribadi, kita akan lebih tinggi kesabaran kita. Dan tentunya kalau sudah bisa mengendalikan emosi, setiap pekerjaan apapun tentunya akan terselesaikan dengan baik. Khususnya siapapun yang mampu mengendalikan emosi, tentunya dia bisa beretika dengan baik. Benar. Nah, pasti itu siapapun yang bisa ngontrol emosi dengan baik, secara lahiriah atau secara batiniah, dia juga bisa beretika dengan baik ketika berinteraksi atau bersosialisasi dengan siapapun. Ini secara umum, tidak hanya di penyelenggaraan ngomong kode etik ya, karena ini tadi temanya sudah di puasa kan. Di prinsipnya itu. Jadi monggo, memang harus pintar-pintar mengendalikan psikologis kita, emosi kita, sehingga kalau kita bisa menyelesaikan psikologi kita secara internal, maka 50% lebih dari persoalan kita itu sudah selesai. Itu menurut saya. Baik Pak, terakhir nih Pak, boleh dong Pak diberikan apa sih pesan kepada teman pemilih di luar sana dimanapun berada terhadap pemilu yang akan datang nantinya? Oh ya, kawan-kawan pemilih, kawan-kawan atau masyarakat ya yang punya hak konstitusional sebagai pemilih di setiap penyelenggaraan pemilu. Karena kalau usia saya di penyelenggara itu kan bisa ada batasan sebagai penyelenggara kan, batasan di kontrak 5 tahunan. Kalau sebagai pemilih ini seumur hidup. Kalau sudah masuk di usia 17 tahun dan masuk syarat sebagai pemilih itu, maka yang bisa mengambil hak pilih kita ya hanya nanti tutup usia, atau karena memang ada undang-undang yang sehingga mau mengambil hak pilih kita. Pesannya adalah pilihan kita tentunya menentukan masa depan negara ini. Pilihan kita juga nanti mencerminkan dari apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Maka yang paling mendasar, kita paling tidak kita harus menjadi pemilih atau kita menjadi masyarakat atau pemilih yang berdaulat. Saya di setiap sosialisasi selalu ngomong, jadilah pemilih yang berdaulat, jadilah pemilih yang cerdas. Dua hal itu. Pemilih yang berdaulat artinya pemilih yang memberikan hak pilihnya memang betul-betul
berdasarkan hasil istikharah paling tidak atau hasil analisanya, tidak bisa diganggu gugat atau diintervensi oleh apapun dan siapapun. Jadi tidak bisa diintervensi. Inilah kemudian posisi sebagai pemilih yang berdaulat. Dan pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memberikan hak pilihnya berdasar dari analisis-analisisnya, mulai misalkan melalui pelacakan historis peserta pemilu, atau nanti semuanya lah berdasarkan istikharahnya. Ini pemilih yang cerdas, sehingga kalau sudah bisa melakukan pembacaan terhadap siapa nanti yang akan dipilih, dan nanti sudah pasti, oh ini pilihan saya, nah pilihan itulah yang tidak boleh diganggu gugat, tidak bisa diintervensi oleh apapun dan siapapun. Tidak bisa diintervensi oleh apapun berarti tidak bisa diintervensi oleh materi, paling tidak siapapun, oleh keluarga atau oleh siapapun tidak bisa intervensi. Sehingga momok terkait money politik atau bayang-bayang terkait kecurangan pemilu, kalau pemilihnya sudah selesai menjadi pemilih berdaulat dan cerdas, saya kira semua akan beres. Itu Bapak dan Ibu sekalian atau kawan-kawan semua, jadilah pemilih yang berdaulat dan jadilah pemilih yang cerdas. Itu Mbak ya. Baik Pak, terima kasih sekali lagi kepada Pak Latif atau Pak Menco, ini sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke podcast Persepsi. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah setia hadir menemani obrolan kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus follow medsos KPU Demak dan pantengin terus kanal YouTube-nya ya. Saya Via pamit undur diri, sampai jumpa di episode seru berikutnya. Salam demokrasi.